Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alicia Luciana, nomor absen 13. Saya Devi Lisa Putri Cahyanti, absen 24. Saya Devita Sari, absen 20. Dan saya Dwi Medayanti, nomor absen 30. Di sini kami akan membuat video pembelajaran tentang Perang Dunia Kedua dalam materi sejarah dengan guru pengampu Ibu Kartini. Untuk materi lebih lanjut, mari kita simak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang anak-anak. Hari ini yang masuk banyak? Alhamdulillah. Oke, saya absen. Alia, Alvin, Alia, Ainur, Aulia, Aurelia, Ayu, dan Jojo. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab Perang Dunia Kedua. Penyebab utama dari Perang Dunia Kedua bermula dari konflik dan peperangan yang dilakukan oleh Italia, Jerman, dan juga Jepang. Konflik-konflik yang terjadi selama tahun 1931 hingga tahun 1939 disebabkan oleh perebutan wilayah kekuasaan milik bangsa atau negara lain. Bahkan, forum internasional sekelas Liga Bangsa-Bangsa tidak mampu mencegah dan menghentikan agresi Italia di Utopia, Jepang di Cina, dan pengambil alihan Australia oleh Jerman. Pada tahun 2019, Saud Pasaribu menuliskan buku berjudul Historia of the World War. Dalam bukunya, ia menjelaskan bahwa Amerika Serikat memprotes dan mengkritik tindakan-tindakan dari Italia, Jerman, dan juga Jepang. Di sisi lain, Inggris dan Prancis justru setuju dan membiarkan Benito Mussolini dari Italia dan Adolf Hitler dari Jerman mengambil alih dan menguasai wilayah yang ingin mereka kuasai. Inggris dan Prancis berharap kebijakan tersebut akan mencegah potensi perang-perang lainnya. Inggris dan Prancis telah bersepakat di kota Munich untuk membiarkan negara Jerman memiliki sebuah bagian dari Czechoslovakia yang disebut Scotland pada tanggal 30 September tahun 1938. Saat itu, Hitler berjanji bahwa kesepakatan ini akan menjadi permintaan teritorial terakhir di Eropa. Namun, keserakan Hitler pada bulan Maret 1939 membawanya untuk melanggar perjanjian tersebut dengan mengambil alih sisa kekuasaan di negeri itu. Kejadian ini seketika memancing kemarahan Inggris dan juga Prancis. Perdana Menteri Edward de Ledder dari Prancis dan juga Perdana Menteri Neville Chamberlain dari Britania Raya berjanji akan membantu Polandia jika terjadi penyerangan dari Nazi Jerman. Di sisi lain, pada bulan Mei tahun 1939, teladan Jerman menandatangani sebuah perjanjian untuk saling membantu dalam urusan peperangan. Hitler dan juga para pemimpin Jerman yang lainnya meyakini kekalahan Jerman pada Perang Dunia karena harus bertempur di dua forum. Untuk mencegah pengulangan seperti itu, maka Hitler dan juga Joseph Stalin dari Soviet bersepakat untuk menandatangani perjanjian non-agresi selama 10 tahun pada 29 Agustus 1939. Kemudian, pada tanggal 1 September 1939, Jerman mencoba mengambil alih kota Danzig dan menyerbu Polandia. Kejadian penyerangan ini menyebabkan Perang Dunia Kedua dimulai.
Ada dua faktor yang melatar belakangi terjadinya Perang Dunia II, yaitu faktor umum dan faktor khusus. Faktor umum adalah satu, kegagalan Liga Bangsa-Bangsa LPB menciptakan perdamaian dunia. Yang kedua, munculnya keinginan melebarkan wilayah ekspansi di bidang ekonomi, Irredenta Italia, Lebensraum Jerman, dan Hakuichi Jepang. Yang ketiga, munculnya paham ideologi yang saling bertentangan, yaitu fasisme, komunisme, dan liberalisme. Yang keempat, terdapat perlombaan pembuatan senjata antar negara dan bangsa untuk memperkuat dan memperkokoh diri. Faktor khusus adalah satu, invasi Jerman ke Polandia 1 September 1939, invasi Jepang ke Manchuria, Cina 1931, dan invasi Italia di Ethiopia 1935 sampai 1939. Serangan Jepang ke Pearl Harbor 7 Desember 1941. Negara Jerman kemudian berhasil menaklukkan Prancis dan memberikan kesempatan kepada Jepang untuk mendirikan pangkalan militer di wilayah Indochina, Asia Tenggara. Kondisi seperti ini menyebabkan Jepang merasa mendapatkan peluang besar untuk mengambil alih kawasan Nusantara Indonesia dari Belanda. Belanda yang sangat menolak kehadiran Jepang di Asia Tenggara berusaha membukukan seluruh aset milik Jepang yang ada di Nusantara Indonesia. Perlu dipahami bahwa selama 1938 sampai 1939, Jepang berhasil masuk ke Indonesia dengan misi ekonomi. Oleh sebab itu, Jepang memiliki aset di bumi Nusantara Indonesia yang masih ditahan dalam cengkraman pemerintah kolonial Hindia Belanda. Dampak paling berpengaruh dari Perang Dunia II bagi Indonesia adalah pasca serangan Pearl Harbor, Belanda menyerah kepada Jepang secara resmi pada 8 Maret 1942. Detik-detik Belanda menyerah kepada Jepang. Perjanjian Kalijati adalah sebuah hasil perundingan dari pihak Belanda dan pihak Jepang yang ditandatangani di sebuah rumah dinas milik seseorang perwira staf Sekolah Penerbangan Hindia Belanda di daerah Lanut, Kalijati, Subang, Jawa Barat pada tanggal 8 Maret 1942. Isi perundingan Kalijati tersebut adalah bukti sejarah awal berakhirnya era pemerintah kolonial Belanda di bumi Nusantara, di mana pemerintah tersebut segera digantikan oleh pemerintah militer Jepang. Mengapa Belanda sebagai negara Eropa yang telah lama menguasai Indonesia dapat bertekuk lutut kepada Jepang? Mengutip dari National Geographic Indonesia dijelaskan bahwa serangan terakhir Belanda terjadi di Jawa Barat pada 6 Maret 1942. Panglima Perang Belanda Angkatan Darat yang bernama Letnan Jenderal Terpoten memberikan arahan kepada Komandan Pertahanan di Bandung yang bernama Mayor Jenderal J.J. Besman agar tidak melakukan peperangan di wilayah Bandung. Alasannya, di kota Bandung sudah banyak penduduk sipil terutama wanita dan anak-anak kecil. Jika terjadi peperangan di sana, banyak korban warga sipil akan berjatuhan. Akhirnya, Letnan Jenderal Terpoten berunding dengan Jepang. Singkat cerita, pada sore 7 Maret 1942, Lembang berhasil dikuasai Jepang, sehingga memaksa Kendil melakukan gencatan senjata. Mayor Jenderal J.J. pun akhirnya mengirimkan utusan ke Lembang untuk melakukan perundingan. Pada 8 Maret 1942, Jenderal Imamura meminta agar perundingan dilakukan bersama dengan Gubernur Jenderal Tarja van Starkenborg Strakhower di Kalijati, Subang pada pagi hari. Letnan Jenderal Terpoten menyarankan, namun Gubernur Jenderal Tarja menolak usulan tersebut. Jenderal Imamura yang marah mendengar penolakan itu pada akhirnya mengancam akan membumi hanguskan Bandung dengan bom jika pada pukul 10 pagi hari pada 8 Maret 1942 para petinggi Belanda belum datang ke Kalijati. Tidak ingin ancamannya dianggap sekedar gertakan, Jepang menyiapkan banyak pesawat pengebom di landasan udara Kalijati. Melihat situasi dan kondisi yang semakin mengkhawatirkan, Letnan Jenderal Terpoten dan Gubernur Jenderal Yarja memerintahkan Majen J.J. Besman agar segera menghubungi Komandan Tentara Jepang untuk melakukan perundingan. Namun, utusan dari pihak Belanda ditolak oleh Panglima Jenderal Imamura. Sang jenderal hanya ingin berbicara secara langsung dengan Panglima Tentara Jepang atau Gubernur Jenderal. Dari transkrip percakapan perundingan antara Jenderal Imamura
Gubernur Jenderal Yarda dan Letnan Jenderal Terpolten dapat dipahami bahwa sebenarnya pihak Belanda menolak untuk menyerahkan kekuasaannya di Jawa dan seluruh Nusantara dengan dalih bahwa wewenang penuh ada di tangan Ratu Wilhelmina. Kemudian Jenderal Imamura dengan tegas mengatakan ia hanya menginginkan salah satu dari dua hal, yaitu perang atau menyerah. Singkat cerita, akhirnya Gubernur Jenderal Yarda dan Letnan Jenderal Terpolten mau menandatangani dokumen kapitulasi atau penyerahan tanpa syarat pemerintahan Hindia Belanda kepada pemerintahan Jepang. Dan pada akhirnya Perang Dunia Kedua pun berakhir. Tolong perhatikan untuk tugas berikutnya kami kerjakan adalah diksi tugas. Harus jelas akhir kata. Yang saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video dari materi tentang Perang Dunia Kedua. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.